Awal yang manis, akhir yang pahit. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, hidup seorang wanita bernama Amira. Rumah itu sederhana, namun bagi Amira, tempat itu adalah surga kecilnya. Ia tinggal di sana bersama suaminya Fauzan, pria yang dulu ia pilih dengan sepenuh hati. Fauzan adalah seorang pekerja kantoran dengan penghasilan pas-pasan, tetapi itu tak pernah menjadi masalah bagi Amira. Baginya, cinta yang tulus lebih berharga dari segalanya. Amira ingat betul hari pertama pernikahannya dengan Fauzan. Ia tersenyum bahagia saat pria itu berjanji di hadapan saksi dan keluarganya untuk selalu mencintai dan melindunginya, dalam suka maupun duka. Di awal pernikahan mereka, Fauzan membuktikan janjinya. Ia adalah suami yang perhatian dan penyayang. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Fauzan selalu memuji masakan Amira, bahkan jika hanya sekadar nasi goreng sederhana. Di malam hari, mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang masa depan sambil menikmati teh hangat di teras. Namun, semua itu berubah perlahan. Amira mulai merasakan perbedaan kecil yang kian lama semakin besar. Fauzan menjadi lebih sibuk, sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia tak lagi sehangat dulu. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini jarang terlihat. Percakapan mereka berubah menjadi singkat dan formal, seolah hanya kewajiban belaka. "Zen, makan malam sudah siap," ujar Amira suatu malam dengan senyuman, berharap Fauzan mau makan bersama seperti dulu. "Nggak usah, aku udah makan di luar," jawab Fauzan singkat tanpa menatap Amira. Ia langsung menuju kamar, meninggalkan Amira yang berdiri terpaku di dapur dengan meja penuh makanan yang belum tersentuh. Perlahan, Amira mulai merasa kehilangan. Rumah yang dulu hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan sunyi. Amira mencoba mencari tahu apa yang salah. Ia bertanya pada Fauzan, tetapi jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Nggak ada apa-apa. Namun, sikap Fauzan semakin sulit dipahami. Kadang ia pulang dengan emosi meledak-ledak, memarahi Amira karena hal-hal kecil seperti baju yang belum disetrika atau makanan yang kurang asin. Amira hanya bisa menahan tangis. Ia masih berharap bahwa ini semua hanya fase yang akan berlalu. Puncaknya terjadi pada malam yang akan terus terukir di ingatan Amira. Malam itu, Fauzan pulang dalam keadaan marah. Amira tak tahu apa yang membuatnya kesal, tetapi kemarahannya tampak tak terkendali. "Kenapa rumah ini berantakan? Apa yang kamu lakukan seharian, Amira?" Fauzan membentak dengan nada tinggi. Amira terkejut. Ia baru saja selesai membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Fauzan tak mau mendengar. "Aku sudah nggak tahan lagi. Kamu nggak pernah bisa mengerti aku," teriak Fauzan, suaranya menggema di ruang tamu. Amira berdiri mematung, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum ia sempat berbicara, kata-kata yang menghancurkan hidupnya meluncur dari mulut Fauzan. "Aku ceraikan kamu, Amira. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu." Kalimat itu mengguncang dunia Amira. Ia merasa seperti baru saja ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Tubuhnya melemas dan air matanya mengalir tanpa henti. "Fauzan, apa salahku?" Tanyanya dengan suara bergetar, tetapi Fauzan hanya diam. Malam itu, dunia Amira runtuh. Dengan satu kalimat, statusnya berubah dari seorang istri menjadi seorang janda. Fauzan pergi meninggalkan rumah, sementara Amira hanya bisa terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri di tengah gelapnya malam. Amira tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di hatinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Bab 2, luka yang membekas. Amira pulang ke rumah orang tuanya dengan langkah berat, membawa koper kecil berisi pakaian dan kenangan pahit. Ibunya, Bu Fatimah, menyambutnya dengan pelukan hangat tanpa banyak bertanya. Amira tahu ibunya paham bahwa ia tak ingin bicara sekarang. Sementara itu, ayahnya, Pak Rahmat, hanya menatap Amira dengan raut prihatin sambil menghela napas panjang. Kamar kecil di rumah orang tuanya menjadi tempat Amira bersembunyi dari dunia. Setiap malam, ia menangis dalam diam, memikirkan hidupnya yang berubah drastis dalam sekejap. Di dalam kesedihannya, janji-janji manis Fauzan terus terngiang-ngiang di kepalanya, menghantui seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. "Kamu adalah segalanya untukku, Amira," suara Fauzan terngiang dalam benaknya. Namun kini, kata-kata itu terasa kosong, seperti bayangan yang memudar di bawah sinar matahari. Hari-hari berlalu, dan Amira mulai merasa bahwa ia tak bisa terus hidup seperti ini. Suatu pagi, saat duduk bersama ibunya di ruang tamu, Bu Fatimah menatap Amira dengan penuh kasih. "Amira, hidup ini nggak akan berhenti hanya karena seseorang melukai kita. Kamu harus bangkit, nak.
Tunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan, ujar ibunya. Kata-kata itu bagaikan cambuk bagi Amira. Ia mulai menyadari bahwa larut dalam kesedihan tak akan mengubah apapun. Ia memutuskan untuk bangkit, meskipun langkah pertama terasa berat. Dengan bantuan ibunya, Amira mulai mencoba usaha kecil-kecilan. Ia membuat kue dan makanan ringan untuk dijual di depan rumah. Awalnya hanya tetangga sekitar yang membeli, tetapi lama-lama banyak orang dari luar kampung yang datang karena mendengar betapa lezatnya kue buatan Amira. Setiap pagi, Amira bangun lebih awal untuk mempersiapkan dagangannya. Tangannya sibuk menguleni adonan, sementara pikirannya terus menguatkan diri. Setiap koin yang ia dapatkan dari hasil jualannya memberikan kepuasan tersendiri. Perlahan-lahan, ia merasa seperti kembali menemukan tujuan hidupnya. Namun, di balik kerja kerasnya, Amira menyimpan sesuatu yang lebih dalam, bara dendam. Ia bukan orang yang menyimpan kebencian, tetapi luka dari pengkhianatan Fauzan masih membekas. Dendam itu bukan untuk menghancurkan Fauzan, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa pria itu. Fauzan mungkin telah membuatku jatuh, pikir Amira suatu malam sambil menatap bulan dari jendela kamarnya. Tapi aku akan berdiri lagi. Aku akan tunjukkan bahwa aku lebih dari apa yang ia tinggalkan. Semangat baru itu memberikan energi bagi Amira untuk terus maju. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia mulai memperbesar usahanya. Ia membeli gerobak kecil untuk menjajakan dagangannya di pasar. Setiap hari, ia bertemu dengan banyak orang, mendengar cerita mereka dan belajar untuk menjadi lebih tegar. Di mata orang-orang, Amira adalah perempuan tangguh yang pantang menyerah. Namun, hanya ia yang tahu bahwa setiap malam, ia masih menangis dalam diam. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tetapi ia tahu, satu-satunya cara untuk melupakannya adalah dengan terus bergerak maju. Lama-kelamaan, usaha Amira mulai dikenal lebih luas. Ia bahkan mendapat pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara tertentu. Amira menggunakan penghasilannya untuk membantu keluarganya, membiayai kebutuhan rumah, dan menabung untuk masa depan. Setiap kali ia mengingat Fauzan, Amira merasa ada dorongan yang lebih besar untuk sukses. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada pria itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun, terutama pada seseorang yang pernah menghancurkan hatinya. Di dalam hati kecilnya, Amira tahu perjalanan ini belum selesai. Luka itu masih ada, tetapi ia belajar untuk menjadikannya sebagai kekuatan. Baginya, balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan Fauzan, tetapi membangun dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 3. Cahaya di tengah gelap. Perjalanan Amira menuju kesuksesan semakin nyata. Gerobaknya kini berubah menjadi sebuah kios kecil di pasar, dengan pelanggan setia yang terus bertambah. Amira juga mulai belajar tentang manajemen bisnis sederhana dari seorang teman ayahnya yang pernah menjadi pedagang sukses. Kalau kamu terus belajar dan bekerja keras, usaha ini bisa jadi lebih besar, Amira, ujar Pak Darman, teman ayahnya. Nasihat itu menjadi motivasi bagi Amira untuk terus maju. Meski hidupnya kini mulai membaik, di sudut hatinya, ia masih menyimpan bayangan Fauzan. Pria itu telah lama hilang dari kehidupannya, tetapi nama dan wajahnya sesekali muncul dalam pikiran Amira, mengingatkan pada luka yang pernah ia derita. Namun, Amira tahu satu hal pasti, ia bukan lagi perempuan lemah yang pernah ditinggalkan begitu saja. Ia adalah Amira yang baru, lebih kuat, lebih tegar, dan siap menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Bab 4. Pertemuan tak terduga. Hari itu, Amira sedang sibuk mengelola kafenya, sebuah usaha yang berhasil ia bangun dari nol. Kafe itu tak pernah sepi pengunjung. Aroma kopi dan kue yang segar memenuhi ruangan, membuat setiap orang yang masuk merasa betah. Di balik meja kasir, Amira berdiri dengan percaya diri, menyapa para pelanggan dengan senyuman hangat. Namun kesibukannya tiba-tiba terhenti ketika seorang pria masuk ke kafe. Amira menoleh, dan detak jantungnya terasa melambat seketika. Di hadapannya berdiri Fauzan, pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Tapi Fauzan yang kini ia lihat berbeda. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, dan sorot matanya tampak kehilangan harapan. Amira, Fauzan memanggil dengan suara lirih. Amira terpaku, berusaha mencerna situasi ini. Sebagian dari dirinya ingin mengusir pria itu keluar, tapi sesuatu menahannya. Amira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosi yang tiba-tiba muncul. Ada apa, Fauzan? Tanyanya datar, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Fauzan menunduk, tampak malu. Aku nggak punya tempat lagi untuk pergi. Hidupku berantakan, Amira. Aku butuh bantuanmu, ujarnya nyaris berbisik.
Hati Amira bergejolak. Ia ingin berteriak, mengingatkan Fauzan tentang luka yang pernah ia sebabkan. Tapi Amira menahan dirinya. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tak terduga. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang dulu Fauzan tinggalkan. Setelah beberapa detik hening, Amira akhirnya berkata, "Baiklah, kalau kamu benar-benar membutuhkan bantuan, aku bisa memberimu pekerjaan di sini. Tapi jangan berpikir aku melakukan ini karena iba." Fauzan mendongak, terkejut sekaligus lega. "Terima kasih, Amira. Aku nggak tahu harus bilang apa." Amira hanya mengangguk singkat. Dalam hatinya, ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Bab 5. Balas dendam yang halus. Fauzan mulai bekerja di kafe Amira sebagai pelayan. Hari-harinya diisi dengan membersihkan meja, melayani pelanggan, dan mencuci piring di dapur. Ini adalah pekerjaan sederhana, tetapi bagi Fauzan, ini terasa seperti hukuman. Dulu, ia adalah pria yang selalu merasa berada di atas. Kini, ia harus melayani orang lain, termasuk mantan istrinya sendiri. Amira memperhatikan setiap gerak-gerik Fauzan dari jauh. Ia memperlakukan pria itu seperti karyawan lainnya, tidak lebih, tidak kurang. Namun di balik sikapnya yang profesional, Amira menyimpan kepuasan tersendiri. Apakah ini karma? Pikir Amira sambil mengamati Fauzan yang membersihkan meja dengan wajah letih. Hari-hari berlalu dan Fauzan mulai menunjukkan perubahan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, meski seringkali terlihat canggung. Amira diam-diam merasa aneh melihat pria yang dulu begitu arogan, kini menjadi begitu rendah hati. Namun Amira tak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia mulai melibatkan Fauzan dalam berbagai tugas yang lebih menantang, seperti membantu di dapur atau menghadiri rapat singkat untuk membahas strategi pemasaran kafe. Awalnya, Fauzan terlihat kebingungan, tetapi lambat laun ia mulai belajar dan menyesuaikan diri. Suatu malam, setelah kafe tutup, Fauzan mendekati Amira yang sedang merapikan meja kasir. "Amira, aku tahu kau nggak pantas berada di sini, apalagi bekerja untukmu. Tapi aku benar-benar berterima kasih. Aku sadar aku sudah banyak salah padamu dulu," ujar Fauzan dengan nada penuh penyesalan. Amira menatapnya dengan tatapan tajam. Ia ingin mempercayai kata-kata Fauzan, tetapi ia tahu pria itu pernah membuatnya kecewa begitu dalam. "Fauzan," jawab Amira akhirnya, "aku memberikanmu kesempatan bukan karena aku lupa apa yang kamu lakukan, tapi karena aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah menjadi seperti yang kamu pikirkan dulu, lemah dan bergantung. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata." Fauzan mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Bab 6. Pengkhianatan yang terungkap. Beberapa bulan berlalu, dan Fauzan tampak semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Ia bahkan mulai menunjukkan ide-ide kreatif yang membantu kafe Amira berkembang. Amira, meskipun masih waspada, sedikit demi sedikit mengakui bahwa ada perubahan dalam diri pria itu. Namun, semuanya berubah ketika Amira menerima telepon dari seorang teman bisnis. "Hati-hati dengan Fauzan," ujar suara di ujung telepon. "Ada rumor dia sedang menjual informasi tentang bisnis kafe kamu ke pesaing." Amira terkejut. Ia mencoba menenangkan diri dan memeriksa segala dokumen serta data yang ada. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia menemukan beberapa berkas yang hilang dari kantor kecilnya di lantai atas. Malam itu, Amira memutuskan untuk menghadapi Fauzan. Setelah semua karyawan pulang, ia memanggil pria itu ke ruangannya. "Fauzan, aku ingin bicara," ujar Amira dengan nada dingin. Fauzan tampak bingung. "Ada apa, Amira?" Amira menatapnya tajam, lalu meletakkan beberapa dokumen di meja. "Kamu tahu ini apa? Ini bukti bahwa kamu mencuri informasi dari kafe ini." Wajah Fauzan memucat. Ia mencoba membantah, tetapi Amira memotongnya. "Jangan coba-coba berbohong, Fauzan. Aku memberimu kesempatan untuk berubah, tetapi kamu memilih untuk mengkhianati kepercayaanku. Ini yang kamu lakukan untuk membalas kebaikanku?" Fauzan tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Amira berdiri menatap pria itu dengan mata penuh ketegasan. "Aku memberimu pekerjaan bukan karena aku lemah. Aku ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Tapi sekarang, kamu membuktikan bahwa aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Mulai besok, aku tidak ingin melihatmu di sini lagi." Fauzan mencoba meminta maaf, tetapi Amira mengangkat tangannya menghentikannya. "Maaf saja tidak cukup, Fauzan. Hidup ini bukan tentang kata-kata, tapi tentang tindakan. Dan tindakanmu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Fauzan pergi malam itu dengan kepala tertunduk, meninggalkan Amira yang berdiri tegak di ruangannya. Meskipun hatinya sedikit terluka karena pengkhianatan itu, Amira tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar.
Di balik semua ini, Amira menyadari satu hal penting. Ia telah menemukan kekuatan sejatinya, kekuatan untuk berdiri sendiri tanpa perlu bergantung pada orang lain, termasuk Fauzan. Epilog, cahaya baru. Amira melanjutkan hidupnya dengan lebih fokus dan percaya diri. Kafenya semakin sukses, dan ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita di sekitarnya. Meskipun luka dari masa lalu masih meninggalkan bekas, Amira tahu bahwa dirinya telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Pertarungan melawan rasa sakit, pengkhianatan, dan keraguan diri. Kini ia adalah Amira yang baru, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 7. Perubahan yang tak terduga. Hari-hari Fauzan di kafe Amira adalah perjuangan yang berat. Dari pria yang dulu merasa superior, ia kini harus melayani pelanggan, membersihkan meja, dan menyusun pesanan. Setiap tugas kecil yang dulu mungkin dianggapnya remeh, kini menjadi pengingat akan posisinya yang berubah drastis. Namun, Amira memperlakukan Fauzan dengan profesionalisme yang tak bisa digugat. Ia memberikan arahan seperti kepada karyawan lain, tanpa menunjukkan emosi pribadi. Namun, Amira selalu mengawasi. Di balik senyumnya, ada mata tajam yang memantau setiap gerakan pria itu. "Aku ingin kamu ikut dalam pelatihan barista minggu depan," kata Amira suatu hari ketika Fauzan menyerahkan laporan penjualan. Fauzan tampak terkejut. "Pelatihan? Maksudnya aku harus belajar membuat kopi?" "Ya," jawab Amira tegas. "Kalau kamu mau bekerja di sini, kamu harus paham semua aspek bisnis ini, termasuk menyajikan kopi. Aku nggak mau punya karyawan yang setengah-setengah." Fauzan tak punya pilihan selain mengangguk. Meski ia sempat merasa enggan, pelatihan itu menjadi pengalaman baru baginya. Di sana, ia belajar bahwa bisnis bukan hanya soal angka dan uang, tetapi juga tentang dedikasi dan perhatian terhadap detail. Bab 8, transformasi di balik dendam. Tak berhenti di situ, Amira mulai libatkan Fauzan dalam berbagai proyek kafe. Ia memaksanya ikut menghadiri seminar bisnis yang diadakan di kota, belajar tentang strategi pemasaran, dan bahkan bergabung dalam tim kreatif untuk merancang menu baru. "Kenapa harus aku?" keluh Fauzan pada suatu malam ketika Amira meminta ide menu untuk musim hujan. "Karena kamu karyawan di sini, dan ini bagian dari pekerjaanmu," jawab Amira dingin. "Kalau kamu nggak bisa memberikan ide, mungkin kamu nggak cocok bekerja di sini." Perlahan, Fauzan mulai menerima tantangan itu. Ia menyadari bahwa Amira bukan hanya ingin membuatnya bekerja keras, tetapi juga mengajarinya sesuatu yang lebih besar. Dalam keheningan malam, saat ia merancang ide-ide baru atau memikirkan strategi pemasaran, Fauzan mulai merenungkan kehidupannya. Sebuah kesadaran mulai tumbuh di benaknya. Ia ingat bagaimana ia dulu meremehkan Amira, menganggapnya hanya sebagai istri yang tugasnya melayani. Namun kini, melihat bagaimana Amira mengelola bisnis dengan penuh ketegasan dan dedikasi, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Bab 9, sebuah pengakuan. Suatu malam setelah kafe tutup, Fauzan memberanikan diri untuk berbicara dengan Amira. Ia melihat wanita itu duduk di meja kasir, sibuk mencatat laporan keuangan. "Amira," panggilnya pelan. Amira menoleh, matanya menyipit. "Ada apa? Kalau ini soal pekerjaan, bicarakan besok." "Bukan soal pekerjaan," jawab Fauzan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Aku ingin minta maaf." Amira meletakkan penanya dan menatap Fauzan dengan penuh waspada. "Minta maaf? Untuk apa?" "Untuk semuanya," kata Fauzan dengan suara serak. "Untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku tahu, aku nggak pantas berada di sini, apalagi menerima kesempatan darimu. Tapi aku benar-benar menyesal atas apa yang aku lakukan dulu." Amira diam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Di satu sisi, ia merasa lega mendengar pengakuan itu. Tapi di sisi lain, ia tak ingin terjebak dalam emosi. "Fauzan," katanya akhirnya, "penyesalan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan setelah menyesal. Kata-kata saja nggak cukup untuk menghapus luka yang kamu buat." Fauzan mengangguk pelan. "Aku tahu, dan aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar berubah. Aku nggak minta maaf untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk melangkah ke depan." Penebusan diri. Amira mulai melihat perubahan nyata dalam diri Fauzan. Ia tak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga menunjukkan inisiatif yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya. Ide-ide yang ia sampaikan untuk kafe bahkan mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan, seperti menu minuman spesial yang Fauzan ciptakan untuk merayakan musim hujan. Namun Amira belum sepenuhnya membuka hatinya. Baginya, ini bukan tentang memberi Fauzan kesempatan kedua dalam hubungan mereka, tetapi tentang membentuk pria itu menjadi seseorang yang lebih baik,
bukan untuk Amira, tetapi untuk dirinya sendiri. Fauzan, kata Amira suatu hari ketika mereka sedang memeriksa laporan penjualan bersama, kamu harus ingat satu hal, hidup ini nggak akan selalu memberikan kesempatan kedua. Apa yang kamu lakukan di sini adalah kesempatan yang mungkin nggak akan kamu dapatkan di tempat lain. Jangan sia-siakan. Fauzan mengangguk. Aku mengerti, Amira, dan aku bersyukur untuk semuanya. Aku hanya berharap suatu hari aku bisa menebus semuanya, bahkan jika itu berarti aku harus pergi dari sini. Kata-kata itu membuat Amira terdiam. Ia tahu, meskipun dendam di hatinya perlahan memudar, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia juga menyadari sesuatu yang penting. Mungkin perubahan Fauzan adalah bentuk balas dendam yang paling manis. Melihat pria itu berjuang dari bawah, menghadapi kesalahannya, dan mencoba menjadi lebih baik adalah kemenangan tersendiri bagi Amira. Babe 11 menutup luka. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Amira dan Fauzan berubah menjadi lebih profesional. Amira mulai merasa bahwa ia telah membuktikan segalanya, baik kepada Fauzan maupun kepada dirinya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, Amira menatap bintang di langit dari balkon kafenya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang membebaskan dirinya dari masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Fauzan, yang kini menjadi sosok yang lebih baik, tampaknya mulai memahami satu hal, bahwa apa yang pernah ia tinggalkan bukan hanya seorang istri, tetapi seorang wanita luar biasa, yang telah mengajarinya arti sebenarnya dari penyesalan, perjuangan, dan pengampunan. Namun, apakah semua ini cukup untuk menebus dosa-dosanya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Akhir penyesalan, awal kesadaran. Amira menatap Fauzan dengan sorot mata yang dingin namun penuh ketegasan. Ia merasa dirinya telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai titik ini, saat dimana ia berdiri tegak di hadapan pria yang pernah menghancurkan hatinya. Fauzan, Amira melanjutkan, hidup ini adalah tentang pilihan. Kamu memilih untuk meninggalkanku, memilih untuk menghancurkan kepercayaan yang pernah kuberikan, dan aku memilih untuk bertahan, memilih untuk bangkit meski tanpa kamu. Jadi, maaf saja nggak cukup. Kamu harus menerima semua konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Fauzan tertunduk seperti seseorang yang terbebani oleh kesalahan yang tak termaafkan. Ia meremas kedua tangannya, berusaha menahan rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Aku tahu, jawab Fauzan dengan suara parau. Aku nggak bisa memperbaiki masa lalu, Amira. Tapi aku ingin belajar untuk jadi lebih baik. Kalau aku bisa memulai lagi, aku akan memilih untuk tidak melakukan semua itu. Amira tersenyum tipis, meski bukan senyuman kebahagiaan. Itu lebih seperti senyuman kemenangan, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk dirinya sendiri, karena ia telah memenangkan pertarungan melawan kelemahannya. Kamu sudah mulai belajar, Fauzan. Tapi ingat, aku nggak melakukan semua ini untuk kamu. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari apa yang pernah kamu pikirkan. Fauzan mengangguk perlahan. Ia tahu kata-kata itu benar adanya. Amira bukan lagi wanita yang dulu ia abaikan, yang ia tinggalkan dengan mudah. Amira sekarang adalah seseorang yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Bab 13. Sebuah penawaran tak terduga. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Amira dan Fauzan tetap bersifat profesional. Amira tetap menjaga jarak, sementara Fauzan bekerja dengan sungguh-sungguh, seolah-olah ingin menebus semua kesalahannya. Namun pada suatu pagi, Amira memanggil Fauzan ke ruangannya. Fauzan, aku ingin berbicara soal masa depanmu, kata Amira dengan nada serius. Fauzan mengernyit sedikit gugup. Ada apa, Amira? Amira menatapnya sejenak sebelum berbicara. Kamu sudah cukup banyak belajar di sini, mulai dari bagaimana menjalankan bisnis, melayani pelanggan, hingga merancang ide baru. Sekarang, aku rasa kamu sudah cukup siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya? Fauzan tampak bingung. Aku ingin kamu keluar dari kafe ini dan mulai membangun sesuatu sendiri, jawab Amira tanpa ragu. Kamu sudah mendapatkan cukup bekal untuk mencoba berdiri di atas kakimu sendiri. Fauzan terkejut mendengar ucapan itu. Tunggu, kamu ingin aku pergi? Ya, kata Amira tegas. Bukan karena aku marah atau ingin menyingkirkanmu, tapi karena aku ingin kamu belajar bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol. Sama seperti yang pernah kulakukan. Fauzan menatap Amira dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia merasa dihargai sekaligus tertantang. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana, ujarnya jujur. Amira tersenyum tipis. Mulailah dari dirimu sendiri.
Ingat semua yang kamu pelajari di sini, dan gunakan itu untuk membuat sesuatu yang berarti. Kalau kamu benar-benar menyesal, tunjukkan dengan tindakan. Jangan cuma bicara. Bab 12. Awal baru. Beberapa minggu kemudian, Fauzan meninggalkan kafe Amira. Ia pergi dengan perasaan campur aduk, rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Amira, sekaligus tekad untuk membuktikan dirinya. Ia mulai mencari cara untuk membangun bisnis kecil, mengaplikasikan semua yang ia pelajari selama bekerja di kafe. Sementara itu, Amira melanjutkan hidupnya dengan fokus yang sama seperti sebelumnya. Ia merasa lega, seolah-olah beban dari masa lalu akhirnya terlepas. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kepergian Fauzan adalah bagian dari proses yang harus terjadi, bukan hanya untuk Fauzan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa Fauzan berhasil membuka sebuah kios kecil yang menjual minuman kopi. Bisnis itu sederhana, tetapi mulai berkembang. Amira mendengar kabar itu dari salah satu temannya. "Dia benar-benar berubah ya," kata temannya. Amira hanya tersenyum. Semoga dia benar-benar belajar. Bab 16. Kemenangan sejati. Amira berdiri di balkon kafenya pada suatu malam, memandang bintang-bintang di langit. Ia merasa damai. Hidupnya mungkin penuh liku, tetapi ia tahu bahwa semua itu telah membentuknya menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Di kejauhan, ia membayangkan Fauzan yang sedang berjuang dengan bisnis barunya. Bukan karena ia ingin pria itu kembali, tetapi karena ia ingin Fauzan benar-benar belajar arti perjuangan dan tanggung jawab. Kini Amira bukan lagi wanita yang sama. Ia adalah sosok baru, seseorang yang bangkit dari kehancuran dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagi Amira, inilah kemenangan sejati. Bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang membuktikan bahwa ia mampu bangkit dan melangkah lebih jauh dari masa lalunya. Dan untuk itu, ia merasa dirinya telah menang. 11. Perangkap yang terungkap. Malam itu, setelah telepon misterius yang diterimanya, Amira tidak bisa tidur. Kata-kata orang di ujung telepon terus terngiang di kepalanya. "Dia hanya memanfaatkanmu." Amira merasa marah, bingung, dan kecewa sekaligus. Namun, ia tidak ingin bertindak gegabah. Keesokan harinya, Amira bertemu dengan Lila, sahabat dekatnya, untuk mendiskusikan hal ini. "Kalau itu benar, aku nggak bisa membiarkannya," ujar Amira dengan nada dingin. Lila mengangguk setuju. "Aku akan membantumu, Mir. Kita cari tahu apa yang sebenarnya sedang dia lakukan." Amira dan Lila mulai menyelidiki gerak-gerik Fauzan secara diam-diam. Mereka memeriksa dokumen-dokumen kafe, mengawasi aktivitas Fauzan, dan bahkan meminta bantuan seorang kenalan yang bekerja di bidang IT untuk memeriksa laptop Fauzan. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan apa yang mereka cari. Email rahasia dari Fauzan kepada seorang pesaing bisnis kafe Amira. Dalam email itu, Fauzan menawarkan strategi pemasaran, daftar pelanggan tetap, dan bahkan resep minuman unggulan kafe. Amira merasa tubuhnya metar ketika membaca email itu. Jadi, dia benar-benar berkhianat, gumamnya dengan suara serak. Konfrontasi di malam hari. Amira memutuskan untuk menghadapi Fauzan. Ia menunggu hingga kafe tutup dan semua karyawan telah pulang. Saat Fauzan tak berkemas, Amira memanggilnya ke ruang rapat. "Ada yang harus kita bicarakan," katanya dengan nada dingin. Fauzan tampak bingung, tetapi ia mengikuti Amira masuk ke ruangan itu. Ketika pintu tertutup, Amira melemparkan beberapa lembar cetakan email di atas meja. "Apa ini, Fauzan?" tanya Amira tajam. Fauzan memandang kertas-kertas itu dengan wajah pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu menjual informasi bisnis kafe ini ke pesaingku?" lanjut Amira, suaranya mulai bergetar oleh emosi. "Setelah semua kesempatan yang kuberikan, setelah aku membantumu bangkit, ini yang kamu lakukan?" Fauzan mencoba membela diri. "Amira, aku nggak berniat seperti itu. Aku hanya butuh uang. Cukup," potong Amira. "Aku nggak mau dengar alasanmu. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku." Lagi, Amira memutuskan untuk tidak hanya mengonfrontasi Fauzan secara pribadi. Malam itu juga ia memanggil semua karyawan yang masih ada di sekitar kafe untuk menyaksikan kebenaran ini. Penghakiman publik. Di depan semua karyawan, Amira membeberkan bukti-bukti pengkhianatan Fauzan. Semua orang terkejut, terutama mereka yang tahu bahwa Amira telah memberikan Fauzan kesempatan untuk memulai hidup baru. "Aku memberikan kamu pekerjaan, kesempatan, dan kepercayaan, Fauzan," kata Amira dengan suara tegas. "Dan ini balasanmu? Kamu menjual rahasia bisnis kita ke orang lain demi uang?" Fauzan tidak bisa membalas. Ia hanya tertunduk dengan wajah penuh rasa malu. Salah satu karyawan yang sudah lama bekerja bersama Amira berkata, "Bu Amira, kita harus melaporkannya ke polisi."
Dia nggak bisa dibiarkan seperti ini. Amira terdiam sejenak, memikirkan apa yang harus dilakukan. Dalam hatinya, ia merasa sakit karena pengkhianatan ini datang dari seseorang yang pernah sangat berarti baginya. Namun, ia tahu bahwa jika ia tidak mengambil tindakan tegas, keadilan tidak akan ditegakkan. "Fauzan," kata Amira akhirnya, "aku sudah cukup sabar, tapi kesabaran itu ada batasnya. Malam ini aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang." 11 akhir yang menegangkan. Ketika polisi tiba di kafe untuk membawa Fauzan, suasana menjadi hening. Semua karyawan menatap pria itu dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Fauzan berusaha meminta maaf kepada Amira, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan mata penuh luka. "Amira, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal," Fauzan berkata, suaranya gemetar. Amira menggeleng pelan. "Kamu nggak hanya menyakiti aku, Fauzan. Kamu juga menghancurkan kepercayaan semua orang di sini. Penyesalanmu nggak akan mengubah apapun sekarang." Saat Fauzan dibawa pergi, Amira merasa campuran emosi menguasainya, marah, kecewa, sekaligus lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, meski keputusan itu sulit. Malam itu, setelah semuanya selesai, Amira duduk sendirian di balkon kafenya. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang, mencoba menenangkan hatinya. Lila datang membawa 2 cangkir kopi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Amira mengangguk, meski air matanya mengalir perlahan. "Aku hanya merasa lega, tapi juga sedih. Aku nggak pernah menyangka dia akan melakukan ini lagi." "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Mir. Kadang, ada orang yang memang nggak pantas mendapatkan kesempatan kedua," kata Lila, mencoba menghibur. Amira tersenyum tipis. "Tapi aku belajar satu hal dari semua ini. Aku nggak butuh orang lain untuk membuatku bahagia. Aku cukup dengan diriku sendiri, dengan apa yang sudah kubangun." Malam itu, Amira memutuskan untuk menutup bab terakhir tentang Fauzan dalam hidupnya. Ia sadar, hidupnya masih panjang, dan ia memiliki banyak hal untuk diperjuangkan.